Assalamualaikum teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa dengan saya di sini di channel MJ Brother. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film terbaru dari Disney yang berjudul Raya and the Last Dragon. 500 tahun yang lalu, Kumandra adalah sebuah negeri, tanah yang makmur, hidup berdampingan antar suku dan hidup harmonis bersama naga, makhluk ajaib yang memberikan air, hujan, dan kedamaian. Namun, Drun datang, makhluk berbahaya yang dapat berlipat ganda setelah menelan kehidupan, dan mengubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin, tapi itu tidak cukup. Saat itulah Sisu datang, naga terakhir, menyatukan semua sihir menjadi batu permata dan memusnahkan semua drun. Semua orang yang menjadi batu kembali hidup, kecuali para naga, yang tersisa dari Sisu hanyalah batu permata. Tapi masalah baru muncul. Orang-orang bertarung memperebutkan batu permata sisa-sisa sihir dari Sisu naga terakhir. Lalu Kumandra terpecah menjadi 5 suku. Ada suku ekor, cakar, tulang, taring, dan hati. Antar 5 suku tersebut saling bermusuhan. Nama-nama suku tersebut diambil dari bagian tubuh naga yang berbentuk sungai. Dan untuk sekarang batu permata disembunyikan di suku hati. Bagaimana kelanjutan alur cerita filmnya? Yuk, langsung saja ke cerita singkat filmnya. Ketua Benza dari suku hati telah melatih putrinya Raya untuk menjaga batu permata. Dan sangat yakin bahwa suku-suku tersebut akan bersatu kembali menjadi Kumandra. Ketua Benza mengundang keempat suku untuk bersilaturahmi meminta perdamaian lagi. Selama pesta di antara 5 suku, Raya berteman dengan putri ketua Virana dari suku Cakar, bernama Namari. Saat berbincang-bincang, Namari mengatakan menurut legenda suku Taring, Sisu masih hidup dan tertidur di ujung sungai. Lalu Namari memberikan liontin naga Sisu dan sebuah peta lokasi untuk mencari keberadaan Sisu naga terakhir kepada Raya. Dan tanpa ragu, Raya menunjukkan lokasi bola permata tersebut. Tapi ternyata Namari menipu Raya. Dan ketiga suku lainnya berniat mencuri permata tersebut, dan perkelahian terjadi di antara suku-suku tersebut, mengakibatkan batu permata hancur terbagi 5 potongan, dan para suku mengambil 1 potongan bola permata. Drun tiba-tiba muncul kembali dan langsung menyerang orang-orang merubahnya menjadi batu, termasuk ketua Benza. Sedangkan Raya selamat dan berhasil pergi. 6 tahun kemudian, dan selama itu juga, Raya dan hewan peliharaannya, Tuk-Tuk, berusaha menemukan Sisu, seekor naga yang dikiranya telah menciptakan bola permata, dan satu-satunya anggota naga yang masih hidup, untuk membantunya menciptakan bola permata lagi, agar bisa menghidupkan ayahnya kembali. Saat berada wilayah suku ekor, lokasi terakhir pencarian naga, ia akhirnya berhasil memanggil Sisu. Halo? Namun, Sisu mengaku tidak bisa menciptakan bola permata, tapi bisa menggunakan kekuatannya dari bola permata tersebut, menggunakan potongan batu pertama yang dibawa Raya. Sisu bisa berubah menjadi lebih bercahaya yang menunjukkan itu adalah kekuatan dari adiknya, Amba. Lalu Raya dan Sisu berencana mengumpulkan potongan bola permata lain, dan mencarinya untuk menyelamatkan dunia, ayah Raya, dan Kumandra. And bring my Bob back?
and bring all of Kumandra back. Singkat cerita, mereka menemukan potongan kedua di kuil suku ekor yang hancur, dan memberikan Sisu kekuatan untuk mengubah bentuk menjadi manusia, menunjukkan itu adalah kekuatan milik kakaknya, Prane, dan terjadilah pertemuan yang tidak terduga dengan Namari, lalu mengejar Raya dan Sisu. Saat tiba di sungai, Raya dan Sisu bertemu kapten muda bernama Boun yang memiliki perahu. Boun sendiri kehilangan keluarganya karena Druun, dan akhirnya ikut membantu Raya dari kejaran Namari dan anak buahnya. Tujuan berikutnya adalah ke suku Cakar. Singkat cerita, mereka tiba di suku Cakar untuk mengambil potongan permata ketiga, di mana Raya bertemu dengan anak kecil pencuri yang bernama Noi Kecil, dan trio temannya yang mirip monyet. Ongis, Noi dan Ongis membantu Raya untuk memasuki rumah ketua Cakar, untuk mencuri potongan permata. Setibanya di ruangan, Raya menemukan ketua Cakar sudah menjadi batu, dan potongan permata sudah hilang. Di sisi lain, Sisu sedang dibawa sama seorang nenek yang berniat jahat kepada Sisu. Lalu Raya datang menyelamatkan Sisu, dan berhasil mengambil potongan permata ketiga yang dipegang nenek tersebut. Dan Sisu menunjukkan kekuatan mengeluarkan kabut yang dimiliki adik laki-lakinya, Jagan. Raya dan Sisu kembali ke perahu, dan mendapati Noi dan Ongis sudah berada di perahu. Mengetahui orang tua Noi menjadi batu. Untuk sementara Raya mengajaknya ikut berpetualang. Tujuan berikutnya adalah mencari potongan permata keempat yang berada di suku Tulang. Singkat cerita, kelompok Raya tiba di suku Tulang, di mana Raya dan Sisu bertemu Tong, seorang pejuang yang menakutkan dan satu-satunya yang selamat dari desa itu. Boun dan lainnya menyusul Raya untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan Namari. Raya berencana menahannya dalam perkelahian bersama Namari, sementara yang lain harus melarikan diri. Tapi Sisu melihat Raya terpojok dan Sisu membantunya menjadi seekor naga, dan mengeluarkan kabut. Sontak membuat orang-orang di sekitarnya kaget dan terpesona. Yep, she's a dragon. Let's go. Raya dan lainnya berhasil kabur dan kembali ke perahu. Raya menceritakan kebenaran tentang Sisu dan tujuannya kepada teman yang lainnya. Lalu mereka setuju untuk ikut bekerja sama dan membantu Raya, dan Tong menyerahkan potongan permata keempat kepada Sisu, dan memberinya kekuatan untuk mengatasi hujan, menunjukkan kekuatan sihir milik abangnya, Pengu. Sekarang, tujuan terakhir adalah ke suku Taring, untuk mengambil potongan permata kelima. Saat mereka semakin dekat dengan suku Taring, Sisu menyarankan Raya untuk meminta potongan terakhir daripada mencurinya. Ketika Raya menolak saran Sisu, Sisu membawa Raya kembali ke wilayah suku Hati, dan menceritakan bagaimana dia dipercaya oleh saudara-saudaranya untuk menyelamatkan Kumandra. And they trusted me. Raya akhirnya mengalah dan memutuskan mengikuti saran Sisu untuk mendekati Namari dan bertemu. Dibutuhkan sesuatu untuk diberinya sebagai tanda perdamaian dan meminta potongan permata kelima. Lalu Raya berencana mengembalikan liontin naga yang dulu sempat diberikannya. Raya dan Sisu akhirnya bertemu secara pribadi dengan Namari. Tetapi lagi-lagi Namari menipu Raya sambil mengancam menggunakan panah, meminta seluruh potongan permata dan Sisu untuk mengikutinya. Sisu mencoba membujuknya, tetapi secara tidak sengaja tertembak anak panah oleh Namari dan jatuh ke sungai, membuat sungai berhenti mengalir dan mulai mengering.
Melihat Sisu tiada, Raya emosi dan penuh amarah, segera pergi dan mencari Namari. Setelah kematian Sisu, seketika istana suku Cakar diserang oleh Druun. Raya masuk istana untuk menghadapi Namari, yang sedang berduka atas kehilangan ibunya yang sudah menjadi batu. Keduanya akhirnya bertarung, sementara teman Raya yang lain menyelamatkan orang-orang dari kejaran Druun. Raya bersiap untuk membunuh Namari, tetapi setelah melihat penyesalannya, Raya memilih untuk membantu teman-temannya mengeluarkan orang-orang dari istana dan Namari pun akhirnya ikut membantu. Saat Druun menuju kelompok Raya, Raya memberitahu mereka bahwa mereka perlu memasang kembali permata itu menjadi satu. Tetapi teman-temannya menolak untuk memaafkan Namari dan tidak percaya. Untuk menunjukkan kepercayaan Raya kepada temannya, Raya memberikan potongan permata miliknya kepada Namari dan mengizinkan Druun untuk menjadikannya batu. Lalu teman Raya yang lain, Boun, Noi dan Tong, mengikuti memberikan potongan permata kepada Namari, lalu pasrah berubah menjadi batu, dan terakhir Namari menyatukan seluruh potongan permata menjadi satu. Sebelum Druun mengubahnya juga menjadi batu. Setelah permata menjadi satu, akhirnya kekuatan permata tersebut kembali, berhasil mengalahkan Druun dan semua orang dihidupkan kembali, termasuk naga lainnya. Lalu para saudara naga Sisu dengan kekuatannya menghidupkan kembali Sisu. Sekarang setiap orang dapat bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, termasuk Raya dan ayahnya. Sisu, Raya dan keempat suku lainnya berkumpul di Istana Hati untuk merayakan kemenangan dan bergabung bersama untuk membentuk Kumandra sekali lagi, dan film pun selesai. Konten ini hanya menyajikan inti cerita filmnya saja. Apabila ada cerita yang tidak lengkap dan tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Dianjurkan untuk menonton film aslinya secara full. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel MJ Brother.